Baik, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan dengan cukup jelas oleh pemakalah terkait dengan Islam pada masa Bani Umayyah. Saya suka diskusi hari ini cukup interaktif ya, jadi teman-teman tidak hanya pasif mendengarkan pemaparan presentasi, tetapi juga memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan juga cukup bagus. Saya ingin menambahkan beberapa poin. Saya akan share screen. Hari ini kita membahas tentang kondisi sosial politik dan perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, pendirian dinasti Bani Umayyah ini dimulai ketika Muawiyah ibnu Abi Sufyan sebagai khalifah pertama pada masa dinasti Umayyah. Jadi Muawiyah menempati jabatan khalifah sekitar tahun 41 Hijriah. Ini terjadi setelah Hasan ibnu Ali yang dibaiat oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah menggantikan Ali, kemudian mengundurkan diri dari lingkaran politik dikarenakan tidak ingin terjadi perkelahian, sehingga beliau memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Muawiyah. Lalu jika kita menilai bagaimana kondisi sosial politik Bani Umayyah, ini masa Bani Umayyah ini mereka sangat kental kesukuannya atau Arabismenya, mereka sangat mengutamakan suku Arabnya, fanatisme kesukuannya itu tinggi sekali gitu ya. Jadi posisi-posisi strategis, posisi penting, jabatan-jabatan yang mengambil kebijakan utama itu biasanya diserahkan kepada suku-suku Arab ya. Meskipun pada masa Bani Umayyah ini kan sudah terjadi banyak ekspansi wilayah ya, tetapi tetap saja ketika mereka menyerahkan kepemimpinan, jabatan-jabatan yang penting gitu, mereka menyerahkannya kepada orang yang suku Arab asli gitu. Nah, walaupun sebetulnya karena tadi terjadi ekspansi itu kan otomatis ada perluasan wilayah, kemudian ada yang non-Muslim, ada juga yang non-Arab gitu ya. Nah, ini tetap saja mereka harus bisa mengkondisikan semuanya itu agar bisa rukun, bisa damai gitu ya. Nah, tetapi untuk menghindari kecemburuan sosial, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Muawiyah. Misalnya salah satunya adalah beliau memanggil ahli riwayat untuk mengarang berbagai buku cerita sehingga rakyat itu teralihkan perhatiannya dengan urusan-urusan politik, ya. Jadi diarahkan kepada bidang sastra gitu ya, sehingga mereka tidak terlalu mengutik-ngutik masalah politik dalam negeri. Nah, ini tujuannya adalah meningkatkan toleransi di antara masyarakat di wilayah dinasti Umayyah ini. Nah, kemudian sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, jadi karena mereka ini sukuismenya itu tinggi gitu ya, jadi semacam ada kasta gitu ya, kayak ada klasifikasi warga kelas pertama, warga kelas 2 gitu ya. Jadi warga-warga yang bersuku asli Arab itu dianggap mereka itu rasnya itu paling tinggi gitu, sementara orang yang non Arab itu dianggap warga kelas 2 gitu ya, sehingga ini tentu saja menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya, menimbulkan banyak terjadi pemberontakan, perpecahan antar suku gitu, dan ini nanti menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah karena mereka disibukkan dengan untuk meredam pemberontakan-pemberontakan ini. Jadi semua warga, tidak hanya di Umayyah ya, tidak hanya pada masa Bani Umayyah, ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi tidak merata gitu ya, kebijakannya pro kepada salah satu pihak gitu ya, KKN dan lain sebagainya, itu pasti akan menimbulkan gejolak-gejolak gitu ya. Nah, ini termasuk juga pada masa dinasti Umayyah. Kemudian kondisi sosial politik pada masa dinasti Umayyah ini meskipun di lain pihak tadi terjadi semacam kasta gitu, namun secara umum kondisi sosial dalam keadaan damai, adil gitu ya, kecuali yaitu tadi pemerintahan yang tidak berjalan demokratis. Memang kalau sistem pemerintahannya itu diatur dengan cara kekhalifahan atau kerajaan atau tadi disebut oleh pemakalah adalah monarki gitu ya, itu dia otoriter sifatnya. Segala sesuatu itu terpusat kepada khalifah. Jadi tidak meminta pendapat gitu ya. Kalau dia udah bilang A, ya udah itu yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian
mereka ini awalnya hidup damai, bersahabat, kemudian sama-sama menerima hak yang sama, kemudian punya kewajiban yang sama, gitu ya. Hanya itu tadi saja, untuk jabatan-jabatan itu hanya kepada orang-orang Arab dan masih keluarga kerajaan. Ini tadi sudah dipaparkan juga oleh pemakalah, sifatnya itu monarki hereditis, jadi kerajaan turun-temurun. Nah, ini pengganti dari pemerintahan kekhalifahan yang demokratis pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau masa Khulafaur Rasyidin itu kan semua musyawarah mufakat, ketika ada permasalahan itu didiskusikan bersama para sahabat, pemilihannya juga berdasarkan musyawarah, tetapi kalau pada masa Umayyah mereka membuat tradisi baru ya, tradisi turun-temurun. Jadi kalau bukan anak-anak khalifah gitu, jadi mereka tidak bisa untuk menjadi penguasa. Kemudian ini pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah, ini tadi sudah disebutkan secara turun-temurun, meskipun awalnya peralihan pada masa, tadi juga sudah disinggung, pada masa peralihan antara Ali bin Abi Thalib ke dinasti Umayyah, ini kan penuh tipu daya gitu ya, dan lain sebagainya, suksesinya juga mulai berubah gitu ya. Kemudian warganya atau rakyatnya itu diminta untuk setia kepada anaknya yaitu Yazid. Nah, ini mereka ini mencontoh monarki di Persia dan Bizantium, karena waktu itu Persia dan Bizantium ini menjadi rujukan utama. Nah, ini adalah suatu wilayah kekuasaan yang sangat besar ya. Nah, ini istilah khalifah ini tetap dilanjutkan. Jadi kalau masa Khulafaur Rasyidin itu kan pemimpin itu disebut khalifah, maka pada masa Umayyah juga istilah ini masih diteruskan, tetapi ada interpretasi atau pengertian yang berbeda, definisi berbeda di masa Umayyah. Kalau pada masa Umayyah mereka menyebutnya khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Jadi merasa lebih tinggi posisinya. Lalu ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah ini dilakukan secara besar-besaran ke wilayah barat, ini di zaman Walid ibn Abdul Malik. Nah, pada masa Walid inilah ketentraman, kemakmuran, ketertiban gitu ya, kesejahteraan itu tercapai gitu ya, umat Islam merasa bahagia. Nah, apa indikator bahagia? Ya bahagia itu misalnya yang paling standar ketika semua kebutuhan hidup terpenuhi, sandang pangan papannya itu tercukupi gitu ya, kemudian aman, damai. Nah, itu standar bahagia yang paling simpel. Kemudian pada masa pemerintahan ini berjalan kurang lebih 10 tahun, ada ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya sampai ke benua Eropa ya, ini sekitar tahun 711 Masehi. Kemudian Aljazair dan Maroko ini juga bisa ditaklukkan. Yang terkenal tokohnya adalah Tariq bin Ziyad. Beliau adalah salah satu pemimpin pasukan Islam yang menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa, kemudian akhirnya mendapat tempat yang sekarang ini dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Lalu peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ini cukup banyak yang dicapai ya, di antaranya misalnya pada masa kepemimpinan Muawiyah ini ada dinas pos namanya. Kemudian ada penertiban angkatan bersenjata, jadi militernya itu dibenahi gitu ya. Kemudian ada pencetakan mata uang, jadi sudah mulai ada pencetakan mata uang. Awalnya dengan mengubah mata uang Bizantium dengan Persia yang dipakai di daerah yang dikuasai Islam. Lalu yang keempat ada jabatan khusus bagi seorang hakim atau disebut kodi menjadi profesi tersendiri. Nah, ini agak sedikit membedakan dengan pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin. Ini kan kalau Khalifah Khulafaur Rasyidin itu dia semua terpusat kepada khalifah. Jadi baik itu dari segi eksekutif, legislatif, yudikatif itu semua kepada khalifah. Tetapi pada masa Umayyah ini mulai dipisah-pisahkan gitu ya, sehingga masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Di samping juga karena wilayah kekuasaannya sudah semakin besar, jadi tidak mungkin semua terpusat kepada khalifah. Jadi sudah ada ini tadi ya, hakim qadi. Lalu pada masa dinasti Umayyah ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran. Kalau di masa awal-awal tadi itu kan dia mencapai kejayaan yang cukup signifikan. Nah, tetapi ada sedikit kelemahan ya kalau bersifat monarki itu kan, kalau monarki itu kan dia turun-temurun. Nah, belum tentu misalnya si khalifahnya itu
cakap memerintah, kemudian anak keturunannya juga sepandai atau secakap jiwa kepemimpinan seperti bapaknya gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika turun ke anaknya itu bisa berbeda gitu pola kepemimpinannya. Nah, apalagi kan kalau di kekhalifahan Umayyah ini kan dia kekuasaannya itu bersifat absolut ya, sehingga khalifah itu bertindak secara otoriter. Jadi semua kalau dia bilang A ya A gitu, dia tidak menerima lagi masukan dan saran dari yang lain. Nah, kemudian ini tadi biasanya di istana ini bergaya hidup mewah, kemudian sering pesta-pesta gitu ya, sehingga ini tentu saja mengganggu kas negara gitu, yang tadinya kas itu harusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat gitu, karena gaya hidup mewah ini ya akhirnya berkurang kasnya kan gitu, dan ini mengacaukan keuangan negara. Nah, kemudian ini juga kalau kebiasaan yang tidak baik ini diteruskan, tentu saja ini menyebabkan moral calon khalifah ini tidak baik gitu ya. Jadi ketika dia memimpin ya gampang untuk dikompor-komporin gitu. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah karena tidak ada ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Nah, ini juga termasuk salah satu yang paling utama gitu. Nggak usah khalifah deh, kita aja misalnya anak-anak nih di rumah ada mainan gitu ya, itu kalau nggak rebutan kayaknya gimana gitu. Jadi apalagi dengan kekuasaan yang besar ini pasti terjadi perebutan kekuasaan di antara para anak keturunan khalifah ini gitu. Nah, akhirnya mereka sibuk dengan kalangan internal ini ya, boro-boro misalnya mau ngurus kenegaraan, tapi yang internal sendiri juga mereka masih kacau gitu. Lalu yang keempat, tadi diantaranya karena mereka tidak proporsional untuk membagi kekuasaan itu, kemudian meletakkan posisi-posisi itu tidak kepada orang yang ahlinya hanya karena dia sukunya sama-sama Arab atau hanya karena dia satu keluarga gitu. Akhirnya kan bahkan dalam Islam itu kan disebutkan jika kita menyerahkan segala sesuatu kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya gitu. Nah itu di samping terjadi pemberontakan gitu ya. Ini pemberontakan ini kan karena itu ketidakcakapan pejabat pemerintahan, kemudian merasa tidak adil gitu ya, sehingga masing-masing wilayah-wilayah kecil, terutama yang di wilayah jauh, yang di pinggiran-pinggiran daerah kekuasaan Umayyah ini memberontak gitu, memisahkan diri, sehingga akhirnya pemerintahan Bani Umayyah ini cukup terkuras baik waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Nah, sehingga ya berkuranglah kekuatan dari Bani Umayyah gitu. Jadi boro-boro mau melakukan ekspansi lagi keluar gitu ya, tentaranya sudah cukup terkuras energinya untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan dalam negeri. Kemudian itu tentu saja menguntungkan pihak asing gitu ya, yang mau menyerang kekuasaan Umayyah gitu ya, dengan kelemahan-kelemahan ini ya itu cukup menguntungkan pihak asing. Lalu faktor kelima misalnya ada pertentangan antara Arab Utara atau disebut Arab Mudariyah dengan Arab Selatan, ini biasa disebut Arab Himariyah, ini semakin meruncing sehingga Bani Umayyah ini mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhan negara. Lalu yang keenam, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Nah, penutupnya, Muawiyah ini berhasil membangun pemerintahan dengan mencontoh model pemerintahan Persia dan Bizantium. Kemudian pada masa Bani Umayyah ini berhasil memperluas kekuasaan Islam yang belum dilakukan oleh pemimpin Islam sebelumnya dan sesudahnya. Perkembangan yang dapat dilihat pada daerah Hijaz, Mekah, Madinah, Irak, Basrah ini menjadi pusat aktivitas intelektual dunia Islam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini.